Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, selamat pagi semua, selamat siang, selamat malam atau selamat sore ya. Eh, Alhamdulillah kita kembali lagi ya di video selanjutnya, yaitu lanjutan dari part yang sebelumnya, yaitu masih sampai di materi senyawa hidrokarbon ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian isomer. Jadi di sini video kali ini saya akan membahas secara singkat apa itu isomer. Tentunya yang dipelajari setingkat oleh kelas SMA ya, kelas 11. Oke, tapi sebelum saya mulai, silakan yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih jika Anda like, subscribe, komen, ya. Oke, terima kasih. Oke, isomer ya. Jadi kita sudah sampai di isomer. Kemarin kita sudah bahas tentang dasar-dasar senyawa hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Kita sudah juga tahu bagaimana perbedaannya secara struktur ya. Oke, isomer. Jadi kita bahas dulu apa itu isomer. Jadi isomer itu adalah, simpelnya begini ya. Simpelnya itu isomer adalah rumus molekul sama, tetapi rumus struktur atau geometri berbeda. Jadi sama rumus molekulnya, sama rumus kimianya, sama jumlah C-nya, sama jumlah H-nya, tapi berbeda strukturnya atau berbeda geometrinya. Nah, nanti diperlihatkan di sini bagaimana sih itu senyawa saling berisomer. Nah, jadi senyawa yang berisomer ini, poin pentingnya ya yang saya sampaikan, senyawa yang berisomer pasti memiliki MR yang sama ya. Apa itu MR ya? MR itu adalah massa molekul yang sama ya, massa molekul yang sama. Jadi sekali lagi, senyawa yang berisomer ini memiliki massa molekul yang sama. Kenapa bisa sama massa molekulnya? Karena sama-sama jumlahnya, sama jumlah C-nya dan sama jumlah H-nya. Ya, tetapi yang berbeda adalah strukturnya. Ya. Ada dua jenis isomer ya, ada isomer struktur, ada isomer geometri. Nah, yang kita bahas di sini adalah untuk setingkat SMA itu isomer struktur saja ya, yaitu isomer rangka, posisi, dan gugus fungsi. Nah, gugus fungsi nanti kita bahas di kelas 12 ya. Nah, sekarang kita fokus pada isomer rangka dan isomer posisi, yaitu yang terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, khusus isomer posisi hanya alkena, dan alkuna. Nah, kalau isomer rangka itu semuanya ya terlibat di situ. Bisa alkana, bisa alkena, dan bisa alkuna. Oke. Selanjutnya kita bahas satu-satu ya, bagaimana isomer alkana dan bagaimana isomer alkena dan alkuna. Ya, misalnya ada soal, misalnya senyawa alkana dulu ya, senyawa alkana C5. Nah, kalau alkana C5 hanya berapa? Ingat lagi ya di part sebelumnya tentang bagaimana deret homolog alkana. Rumusnya itu CnH2n tambah 2. Jadi 5 kali 2 10 tambah 2 12 ya. Jadi alkana ini pentana ya. Pentana. 5 kali 2 10 tambah 2 12 ya. Misalnya ada soal kita disuruh untuk mencari berapakah isomernya C5 dari C5H12. Jadi kita bisa menulis strukturnya ya, yang kira-kira berbentuk struktur bagaimanakah yang bisa
terpenuhi C-nya 5 hanya 12. Nah, misalnya cara pertama biasanya itu kita buat saja yang lurus ya, yang lurus C-nya 5. C-nya 5 ya. Nah, ingat alkane itu pasti tidak ada rangkapnya ya, tidak ada rangkapnya. Nah, nanti kita bikin di belakang ya, hanya. Kemudian yang lurus, kemudian kita buat yang bercabang. Nah, berarti kalau ada cabang harus rantai lurusnya C-nya hanya 4, satu jadi cabang. Nah, kemudian setelah itu cabangnya dikasih pindah. Nah, misalnya kalau ini cabangnya, yang ini dikasih pindah ke sini. Nah, kayak begini. Kemudian setelah itu kalau sudah sampai di ujung tidak bisa lagi dikasih pindah cabangnya, baru kita coba bikin 2 cabang ya, bikin 2 cabang. Kita bikin 2 cabang, misalnya begini, berarti C-nya 3, C-nya 5. Itu begini ya. Nah, sorry, lewat ya. Apa-apa. C-nya 5. Nah, kemudian setelah itu nggak bisa lagi ya, nggak bisa lagi pindah di sini ya. Tidak ada cabang di ujung ya. Tidak ada cabang di ujung. Jadi mungkin beginilah. Nah, kemudian itu kita kasih nama. Kita kasih nama, ini namanya normal pentana. Masih ingat kan bagaimana cara memberikan nama? Ini namanya 2-metil butana. Ya. Karena dimulai dari sini 1, 2, 3, 4 ya, makanya 2-metil. Ini kan cabang metil ini ya, CH3. Nanti hanya yang mengikut. Ini dimulai dari sini cabang 1, 2, 3, 4. Ini sama ya, 2-metil butana. Sama ya. Kalau sama enggak usah ditulis. Berarti tidak ada yang begini ya, karena sudah sama yang di atas. Jadi saya hapus ya. Saya hapus. Kemudian ini saya kasih nama lagi. Ini namanya 2,2 dimetil propana. Nah, kemudian kita berikan hanya ya untuk melengkapi hanya CH3, CH2, CH3, sorry, CH2, CH2, CH3. Nah, di sini CH3 karena di ujungnya pasti CH3. Sini CH saja, ingat harus 4 tangannya ya, CH2. Nah, kemudian di sini CH3 karena di ujung. Ini pasti CH3, ini CH3, ini CH3. Di sini tidak ada H ya karena sudah 4 tangannya. Nah, maka silakan diperhatikan. Kita lihat ini semua mulai dari normal pentana, dari 2-metil butana sampai ke 2,2 dimetil propana. Itu semua C-nya 5 hanya 12. Nah, maka C5H12 ini memiliki 3 isomer. Memiliki 3 isomer. Karena sama-sama rumus molekulnya C5H12 tapi berbeda strukturnya. Ada yang lurus, ada yang punya cabang 1 kayak ini 2-metil butana. Kemudian ada yang mempunyai 2 cabang, 2,2 dimetil propana. Nah, jadi beginilah cara membuat isomer. Jadi buat lagi kira-kira kemungkinannya yang bisa membentuk struktur C5H12. Jadi dibuktikan itu pada saat kita memberikan nama. Kalau namanya sama berarti tidak usah lagi itu ya. Kayak tadi saya bikin di sini. Kenapa tidak jadi saya buat karena sama dengan yang di atasnya 2-metil butana. Kalau kita berikan nama berarti tidak usah ditulis. Nah, apa yang
apa yang terjadi ketika berbeda strukturnya? Nah, ketika berbeda strukturnya, struktur berbeda berarti sifat berbeda. Nah, struktur berbeda berarti sifatnya beda. Sifatnya berbeda. Terutama pada sifat apanya? Pada titik didihnya. Nah, titik didihnya. Titik didihnya yang paling besar adalah ini yang paling besar ya. Ini titik didihnya besar. Jika dibandingkan ini 3, ini titik ini paling besar. Kemudian ini yang sedang. Ini yang kecil titik didihnya ya, kecil titik didihnya. Sedang titik didihnya. Sedangkan ini besar titik didihnya. Sehingga terjadi perbedaan sifat, terutama pada sifat fisik molekulnya, walaupun sama-sama C5H12. Nah, jadi semakin banyak cabangnya, semakin kecil titik didihnya, ya. Saya ulangi lagi, semakin banyak cabangnya, semakin kecil titik didihnya. Nah, silakan Anda latihan lagi soal-soal selanjutnya. Jika ada soal nanti yang Anda akan dapatkan, silakan ditanyakan. Kalau memang diperlukan, saya akan buat lagi video khusus tentang soal yang Anda tanyakan. Jadi ini perwakilan alkana ya. Sekarang kita masuk di misalnya di alkuna dan alkena. Nah. Ya, isomer misalnya isomernya kalau alkuna itu C5 hanya 5 kali 2 10 kali C5H8 ya. C5H8. Nah, kita mau buat berapa kira-kira yang dibentuk kalau C-nya 5 hanya 8. Kira-kira berapa struktur yang bisa kita buat? Nah, ingat dia pentuna, dia alkuna ya, pentuna. Berarti dia harus ada rangkap 3. Nah, ingat harus ada rangkap 3-nya nanti pada penulisan strukturnya. Nah, pertama, paling gampang itu harus kita bikin lurus saja dulu supaya lebih mudah. Lurus saja dulu, C-nya 5. C5 kita anggaplah bikin rangkap dulu di sini lah, rangkap 3 di sini. Kemudian kita bikin lagi lurus tapi rangkapnya dikasih pindah. Ini ya. Ini satu pentuna ya. Langsung saja kasih nama supaya bisa nanti dilihat. Ini satu pentuna ya, karena ini letaknya atom C ke 1, tas jadi satu pentuna. Ini namanya 2 pentuna. 2 pentuna. Berbeda kan? Kalau berbeda namanya berarti itu bisa menjadi isomernya. Kalau dikasih pindah lagi ke sini, rangkapnya kasih pindah rangkapnya di sini. Ini pasti dimulai di sini ya, rantai panjangnya 2 sama ya, sama dengan 2 pentuna ya. Jadi tidak mungkin lagi. Jadi cuma 2 bentuk saja yang lurus ya. 2 bentuk saja. Nah, sekarang kita bikin lagi yang cabangnya. Nah, kalau kita bikin cabang berarti rantai utamanya hanya 4. Nah, 4 saja rantai cabang. 4 saja. Kita anggaplah di sini dulu cabangnya 1. Ya. Nah, rangkap 3-nya tidak bisa lagi ya di sini ya. Rangkap 3 harus ada rangkap 3-nya ya karena alkuna. Kalau di sini tidak bisa ya, karena batasnya 4 tangannya ini C, 4 ikatannya. Kalau di sini tidak bisa, berarti hanya di sini bisa. Nah, ini namanya 3 metil 1 butuna ya, 1 butuna ya. Nah, kemudian kita kasih pindah lagi rangkapnya, tidak bisa lagi ya. Nah, kemudian kalau kita bikin 2 cabang, jelas cabang tidak bisa di ujung ya, jadi harus di tengah. Berarti kemungkinan cabangnya hanya begini kalau dia ingin 2 cabangnya harus berbentuk begini. Sedangkan kalau begini tidak bisa ada rangkap 3. Berarti tidak bisa ya. Nah, kalau misalnya di sini rangkap 3. Nah, ini melebihi dari jumlah tangan dari atom karbon. Jadi tidak bisa ya.
Tidak bisa. Jadi tidak ada lagi bentuk jadi dari isomer alkuna ini. Nah, jadi isomer alkuna C5H8 maksud saya, yang C-nya 5, H-nya 8, memiliki 3 bentuk isomer. Satu yang lurus, satu pentuna, 2 pentuna, 3 metil, 1 butuna. Nah, silakan saya simpang H-nya. Pasti mengikut, pasti H-nya 8, tidak mungkin tidak ya. Ini hanya 2, ini hanya 2, ini hanya 3. 8 kan? Ini juga hanya 3 karena di ujung, ini hanya 2 di tengah. Ini sudah full ya 4 tangannya. Ini juga sudah full. Ini hanya 3. 8 juga. Ini hanya 1. Ini tidak ada hanya. Ini hanya H1, ini hanya 3, ini hanya 3. Jadi pasti C5H8 sama-sama C5H8 tapi strukturnya berbeda. Dan berbeda pula juga sifatnya ya. Nah, inilah yang membuat sebenarnya khas dari senyawa hidrokarbon yang jadi membentuk banyak jenis senyawa karena dia antara atom sama deret homolognya tapi berbeda strukturnya ya, sehingga ya sangat banyak. Jadi semakin banyak atom C-nya pasti isomernya semakin besar ya, itu sudah pasti ya. Jadi poin penting lagi kalimat ya yang saya buat ini, semakin banyak atom C-nya, maka semakin banyak isomernya juga ya. Isomernya juga. Nah, pembentukan isomer untuk alkuna sama dengan alkana ya. Jadi ketika kita membuat isomer alkuna, jadi ingat rangkapnya dulu, perhatikan rangkapnya, harus kita kasih pindah dulu. Berbeda tadi alkana, setelah rantai lurus, kalau alkana dia setelah rantai lurus, kita langsung buat cabang. Nah, kita langsung buat cabang 1, baru cabangnya dikasih pindah-pindah. Nah, dikasih pindah-pindah sampai tidak bisa lagi terbentuk jenis senyawa baru. Nah, dengan dibuktikan namanya berbeda. Nah, makanya Anda harus paham dulu cara memberikan nama senyawa hidrokarbon mulai dari alkana, alkena, dan alkuna agar Anda bisa membuat isomer dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, berbeda kalau alkuna dengan alkena dibuat rantai lurus, kemudian yang keduanya tetap lagi dibuat rantai lurus, tapi rangkapnya dikasih pindah. Nah, ini namanya saling isomer posisi ya. Ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud isomer posisi. Nah, apanya yang berbeda? Berbeda posisi rangkapnya. Yang tadinya ini 1 pentuna, yang di atas ini yang di bawah 2 pentuna. Nah, namun antara 2 pentuna dengan 3 metil 1 butuna itu saling berisomer rangka. Jadi berbeda rangkanya. Ada yang lurus dan ada yang bercabang. Begitupun juga antara 1 pentuna dengan 3 metil 1 butuna berisomer rangka. Nah, sama juga ini isomer rangka ya, berbeda ya. Ya, pada alkana hanya isomer rangka saja. Berbeda rangkanya antara normal pentana dengan 2 metil butana dengan 2,2 dimetil propana. Nah, yang satu ada cabangnya 2, ada yang cabangnya 1, ada yang tidak punya cabang. Oke, saya harap Anda bisa paham cara membuat isomer. Di video yang lain saya akan buat lagi latihan soal tentang bagaimana buat isomer jika banyak ya. Ini kan baru 3 ya. Nanti saya buat lagi video yang lain jika isomernya banyak. Nah, nanti saya tambah lagi C-nya ya. Mungkin C6 atau C7 ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jadi di sini video hanya menjelaskan dulu tentang apa sih itu isomer ya secara umum, dan latihannya sedikit ya yang sederhana. Nanti saya buat lagi videonya yang betul-betul yang agak-agak banyak ya. Ya.
Oke, silakan ditanyakan jika ada yang mau ditanyakan, masih ada bingung, silakan ditanyakan. Kalau ada kesalahpahaman lagi sekali lagi, dan semoga bisa cepat dipahami ya. Nah, jangan lupa terus berada di channel kami. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jika Anda menonton sampai habis, like, subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.